Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Sir. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal TPS, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Nak, biar hari ini kita mendapatkan keberkahan dalam pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa dilihat PowerPoint yang sudah saya tampilkan ini? Bisa, Sir. Bisa ya. Oke, hari ini pembahasan kita tentang TPS, pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini nih, kemarin tuh pemahaman bacaan dan tulisan dan penalaran ya. Yang ini produk terbaru lah, kalau saya bilang. Saya yang buat maksudnya. Di sini pengetahuan dan pemahaman umum, oke? Kita start dulu lah. Tidak perlu perpanjang waktu lagi, buang-buang waktu, kita lanjut aja. Baca teks ini pertanyaannya. Teks digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 4. Silakan dibaca. Selesai baca, kita cari jawabannya kira-kira apa. Sudah? 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 Apa kira-kira jawabannya, Nak? Sir. A ya. Proses sosial kemasyarakatan. Di sini ada B, peran individu dalam masyarakat. C, hubungan individu dengan masyarakat. D, pentingnya masyarakat bagi individu. Dan E, pembentukan jalinan kemasyarakatan. Jadi topik utama teks ini adalah, kira-kira apa jawabannya? Kalau saya Sir. Oh, kalau Rido A ya? Oh, sorry. Pembentukan jalinan kemasyarakatan. Ada jawaban yang lain? Kenapa Rido jawabnya E? Coba dulu kasih tahu saya apa alasannya. Nggak tahu kok, feelingnya aja gitu. Oke, feeling. Bolehlah. Oke, kita lihat jawabannya, Nak. Jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Ingat topik utama. Perhatikan dulu kalau berjumpa soal dengan ini, lihat di awal dan di akhir. Kalau jumpa soal yang modelnya seperti ini, Nak, lihat di awal dan di akhir. Ingat, kalimat utama yang terletak ataupun topik utama terletak di awal paragraf disebut teks, disebut Deduktif. Oke, deduktif. Di sini maka dia tergolong dalam Deduktif. Hubungan antara, lihat ya, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan, ini penjelas kan? Makhluk sosial, dia menjelaskan yang ini. Bersosialisasi merupakan aktivitas yang sangat penting. Melalui jalinan sosial, manusia sebagai individu. Jadi ini adalah teks utama,
Ini adalah topik utama dalam teks ini. 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini menjelaskan inti dari permasalahan teks ini di sinilah. Oke, kita lihat ya. Judul, kita perhatikan dulu. Judul disebut dengan kepala karangan. Ini nanti ada soal yang seperti ini, nak. Anak-anak disuruh mencari judul. Nah, kira-kira judul dalam teks itu apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita cari ini dulu. Pertama, judul disebut juga dengan kepala karangan. Syarat sebuah judul, pertama harus menarik. Tidak bertele-tele, tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang. Itu satu. Judul tidak boleh bertele-tele dan menggunakan kalimat yang panjang. Yang kedua, berbentuk frasa, tidak mengandung predikat atau kata kerja. Tidak ada kata kerja di situ. Harus mewakili keseluruhan isi teks, logis, masuk akal, dan yang terakhir cari kata yang sering diulang di dalam teks. Andaikan nanti ada soal seperti itu yang ditanya judul, ini poin-poin yang harus anak-anak perhatikan. Oke, kita lihat dulu gagasan utama, yaitu pokok pemikiran dalam suatu paragraf. Itu udah paham lah ya tadi. Kalau dia ciri-ciri gagasan utama terdiri atas satu kalimat utuh yang dia dapat berdiri sendiri. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau konjungsi. Ketiga, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang teks tadi, dia itu tersusun kan, topik permasalahan paling utama kan di dalam teks tadi kan, tentang manusia kan. Setelah itu baru dijelaskan di kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6 kan. Yes, sir. Oke, lanjut. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Jadi dia kalimatnya itu bisa berdiri sendiri dan dia tidak perlu dihubungkan dengan kalimat lain. Tapi kalimat lain apabila di dalam teks, maka kalimat lain itu sebagai penjelas atau menjelaskan dari kalimat utama tadi. Gagasan utama berada di akhir, umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Jadi apabila gagasan utama atau kalimat utama yang disebut dengan induktif berada di akhir, maka biasanya atau lazimnya berupa kalimat kesimpulan. Oke, kita lihat contoh. Contoh paragraf deduktif. Ini Jenderal Khalid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karir memimpin tentara di medan perang. Ini adalah deduktifnya. Baru di sini dijelaskan dia bergelar dalam suatu peperangan, padahal pasukan muslim, namun dengan kejeliannya, ini menjelaskan kalimat ini. Ini contoh paragraf deduktif. Sedangkan paragraf induktif, karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa adanya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, nah, ini dia kata kuncinya. Imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Ini kesimpulan dari paragraf ini. Oke, kita lihat ada yang ketiga produknya itu deduktif dan induktif. Dia tuh berada di awal dan di akhir, atau di orang-orang lazimnya disebut itu paragraf campuran. Jadi di awal sudah dikatakan teori ataupun topik utama dalam teks tadi, di akhir diulangi lagi dalam bentuk kesimpulan. Beberapa tips belajar menjelang UN. Ini adalah ide pokoknya. Nah, di sini oleh karena itu maka sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang UAN atau UN. Nah, ini dia. Paham ya untuk deduktif dan induktif ya, Nak? Paham, Sir. Paham, sir. Oke, ini kan udah diulang-ulang ya selalu ya. Oke, kita lanjutlah untuk soal berikutnya. Kata dipisahkan pada kalimat 6 teks berantonim dengan kata. Kira-kira antonimnya apa sebelum kita masuk ke option? Lawan kata. Lawan kata, Sir. Oke, kita lihat. Dipisahkan ya, cari lawan katanya. A, dikeluarkan. B, diceraikan. C, disejajarkan. D, dilecehkan. Atau E, digabungkan. Ingat, lawan kata dipisahkan apa? Digabungkan. Oke, Sir.
Digabungkan. Digabungkan ya. Kita lihat jawabannya. Oke. Ingat sekali lagi antonim apa? Lawan kata. Lawan kata. Sinonim? Sama macam Sama kalimatnya. kata, Sir. Oke. Kita lanjut soal nomor nomor 3. Antonim ini saya jelaskan, lawan kata. Jadi contoh lawan kata itu ada panas, lawannya dingin, gelap, lawannya terang, lawan kata sulung adalah bungsu, lawan kata cepat adalah lambat. Di sini kan ada contoh-contohnya saya buat. Suami lawan katanya istri, tua lawan katanya muda, besar lawannya kecil, pria lawannya wanita, dan masih banyak lagi lah ini contohnya. Oke, udah paham ya tentang antonim dan sinonim ya, Nak? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kata adalah pada kalimat 6 teks di atas tadi dapat diganti dengan kata. Baca dulu soalnya, nanti kita kembali ke teks. A bercirikan, B terdiri atas, C sesungguhnya, D merupakan, E menjadikan. Kalau nggak salah saya, nih, ini dia. Coba perhatikan, berarti adalah ya, kata adalah tadi. Kita ulangi lagi, nih, coba perhatikan dulu. Optionnya. A bercirikan, B terdiri atas, C sesungguhnya, D merupakan, E menjadikan. Kira-kira apabila kata adalah pada teks 6 dapat diganti dengan kata Merupakan, Sir. Oke, ini. Merupakan, Sir. Ya? Merupakan, Sir. Merupakan. Oke, karena itu aspek individu, keluarga dan kebudayaan merupakan aspek sosial yang tidak dapat dipisahkan. Pakai kata merupakan ya, berarti optionnya D ya. Oke. Iya, Sir. Bingo, mantap. Kalau sesungguhnya A, B, C atau D ini tidak efektif apabila dimasukkan ke sini. Kita contohkan menjadikan ya. Karena itu aspek individu, keluarga dan kebudayaan menjadikan. Justru ambigu ya maknanya ya. Yes, sir. Oke, kita lanjut. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Tidak perlu bersosialisasi untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. B. Manusia dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. C. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. D. Manusia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan E. Aspek individu, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan adalah aspek-aspek yang harus dipisahkan dengan masalah sosial. Kembali lagi ke teksnya atau bisa dijawab? C, sir. C ya. Yes, Manusia sir. merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oke. Di situ tadi, di dalam teks, dia menceritakan bagaimana kehidupan manusia harus bersosial, karena Yes, aspek keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Jadi di sini, kalau A ini ada kata tidak perlu bersosialisasi. Ini sudah jelas kontras dengan teks itu. Yang B, manusia dapat berdiri sendiri, kontras lagi, tidak mungkin di teks itu, di dalam konten teks itu saja sudah ada dikatakan tidak dapat berdiri sendiri, atau manusia itu makhluk yang sosial, tidak membutuhkan bantuan orang lain, masih sama nih kasusnya dengan B. E, yang harus dipisahkan, tentu tidak, di situ harus diselaraskan atau digabungkan. Oke, kita lanjut. Baca teks ini. Soal dulu lah ya, baru baca teks ya. Yes, sir. Oke. Topik bacaan tersebut adalah, kalau udah paham, kita kembali ke teks. Kalau udah paham bilang ya. Bisa kembali ke teks? Bisa, Sir. Bisa, sir. Oke ya. Perhatikan teksnya.
Sudah? Sudah, Sir. Oke, kita lihat. Topik bacaan tersebut adalah A. Kebaikan yang terdapat dalam air putih. B. Saat tepat berhenti minum air putih. C. Waktu kita berhenti minum air putih. D. Berbagai risiko meminum air putih. E. Warna urin dengan kebutuhan air putih. Ayo, kira-kira apa? C, Sir. B. C, Sir. Oke ya, bravo ya. Oke, kita lihat apakah jawabannya bravo? Yap, jawabannya bravo. Kalau di sini kebaikan yang terdapat dalam air putih. Kita kembalikan dulu. Kebaikan, mana di sini kebaikan? Udah jelas di sini kalimat utamanya berada di awal. Ini dia. Kapankah kita harus berhenti minum air putih? Nah, ini dia. Untuk di paragraf ini. Nah, ini bagaimana kebutuhan air seusai berolahraga jika kita mengeluarkan sangat banyak akibat belati mineral penting hilang. Oleh karena itu daripada minum air putih biasanya atau bahkan minuman manis lebih baik kita minum air kelapa. Untuk di paragraf ini dia kalimat utamanya. Ini penjelas. Kita harus berhenti minum air putih ketika sudah cukup minum. Jika warna urin sudah bening artinya kita tercapai status hidrasi. Warna urin kuning gelap adalah pertanda agar kita segera minum. Kan di sini. Ini dia kalimat utama. Kenapa jawabannya bravo? Itu topik bacaannya atau di kalimat utama itu ini dia. Kalau waktu kita berhenti minum air putih, di situ tidak ada dijelaskan waktu. Apa ada di situ waktu dijelaskan? Tidak kan? Ada, Sir. Tidak. Tapi kondisi tubuh kan atau kondisi urin kan? Iya, Sir. Nah, baru disuruh berhenti. Oke. Jawabannya bravo. Kalau kebaikan yang terdapat dalam air putih tidak, berbagai risiko meminum air putih itu tidak. Di situ hanya risiko meminum air putih berlebihan. Kalau di sini dikatakan berbagai risiko meminum air putih berarti banyak atau sedikit tetap memiliki risiko. Sementara di situ kalau kelebihan gitu. Warna urin dengan kebutuhan air putih ini hanya sebagai penjelas saja. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Pernyataan manakah berikut ini yang tidak berhubungan dengan isi teks? A. Urin yang berwarna kuning gelap menandakan bahwa kita harus segera minum lebih banyak. B. Kebutuhan kita akan air putih perlu dikontrol agar tidak terjadi ketidakbaikan. C. Kadar sodium dalam tubuh menjadi terlalu rendah jika kita minum air putih nih nak ya, bukan udara, air putih berlebihan. D. Minuman manis memiliki kelebihan dibanding air putih karena memiliki berbagai zat yang dibutuhkan. E. Mineral-mineral penting yang hilang setelah banyak berkeringat tidak cukup ditemukan dalam air putih. Ingat di sini pernyataan yang C, Sir. pernyataan ini tidak berhubungan apa? C. Kadar sodium. Kadar B, sodium dalam tubuh menjadi terlalu rendah jika kita minum air putih nih nak ya, berlebihan. Oke, kita lihat. D, Sir. Charlie ya. Mengapa jawabannya kok Charlie tadi? Sementara di sini dikatakan dalam teks, kita kembali ya ke teks ya. Kadar sodium dalam tubuh menjadi terlalu rendah jika kita minum air putih ya nak ya berlebihan. Coba tengok ada nggak di sini di teks ini? Ada ya? Ada, Sir. Oke. Ada nih. Kita harus berhenti minum air putih ketika sudah cukup minum karena minum berlebihan bisa berisiko pada kesehatan akibat kadar sodium menjadi terlalu rendah. Ada ya? Urin yang berwarna kuning gelap menandakan bahwa kita harus segera minum lebih banyak. Ada? Warna urin kuning gelap adalah pertanda agar kita segera minum lebih banyak. Ada ya? Ada, Sir. Ada, Oke, Sir. kita kembali lagi. Kadar kebutuhan kita akan air putih perlu dikontrol agar tidak terjadi ketidakbaikan itu ada.
Setelah itu, mineral-mineral penting yang hilang setelah banyak berkeringat tidak cukup ditemukan dalam air putih. Ini ada pernyataannya di paragraf kedua bagian terakhir, disuruh minum air kelapa. Nah, di sini minuman manis memiliki kelebihan dibandingkan air putih karena memiliki berbagai zat yang dibutuhkan. Sementara minuman manis ini tidak boleh, disuruhnya harus minum air kelapa yang cepat menggantikan cairan tubuh. Nggak iklan nih, nak, nggak iklan. Bukan iklan ini. Itu sesuai konten kita, nanti teringat pula nanti. Oke, lanjut. Ini dia, semuanya ada. Oke, lanjut. Dalam teks tersebut terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Ingat, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yaitu A, kata tercapai pada kalimat 3. Nanti kita kembali ke teksnya. B, kata pertanda pada kalimat 4. Ingat ya, tercapai pertanda. C, kata ketidaknyamanan pada kalimat 5. D, kata berolahraga pada kalimat 6. E, kata berlatih pada kalimat 7. Oh, ini enggak ada nih. Sorry. Kita kembali ke teksnya. Ini. Ingat tadi optionnya atau kembali ke option? Oke. Kita kembali ke option ya. Iya, Pak. Oke ya. Nih, apakah saya ada buat optionnya? Sorry. Sorry. Oke, ini ada kata tercapai pada kalimat 3. Oke. Harusnya mencapai. A? Harusnya mencapai. Harusnya mencapai. Oke ya, kalau B ini pertanda. Jadi jawabannya apa? Kira-kira? Tercapai. Tercapai. Gara-gara udah terbongkar tadi, nak? Enggak, Sir. Oh enggak, udah paham ya? Oke, kita lihat. Jawaban A, kata tercapai pada kalimat 3, kan di sini. Jika warna urin sudah bening, jernih, artinya kita telah tercapai status hidrasi optimal. Jadi kalau di sini awal katanya, awal paragrafnya, kita lihat di apa tadi ya? Kalimat 3, ini dia. Jika warna urin sudah bening jernih, artinya kita telah tercapai status hidrasi optimal. Harusnya diganti dengan kata Mencapai. Oke, ini materi ini kalimat efektif ini, nak. Nah, kalimat efektif ini materinya. Oke, kita lihat. Kalau yang B, kata pertanda pada kalimat 4, warna kuning gelap adalah pertanda, udah pas, udah efektif agar kita segera minum lebih banyak. Kalau yang C, kata ketidaknyamanan pada kalimat 5, kita lihat, akan tetapi terlalu banyak minum sebelum dan selama makan berat, misalnya sepiring penuh nasi dengan lauk pauk lengkap dan beberapa jenis sayur sekaligus dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Oke, ini ingat ya, dalam teks ini konteksnya pas. Kata berolahraga pas. Kata berlatih pada kalimat 7, akibatnya berlatih terlalu berat. Atau melatih kan tidak cocok kan? Kalau melatih diganti berlatih menjadi melatih kan tidak cocok, tidak efektif dia dalam penggunaan di konteks kalimat ke-7. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 8. Ini soal terakhir. Makna kata hidrasi pada kalimat 3 teks berikut adalah hidrasi. A, kehilangan cairan tubuh, B, kelebihan cairan tubuh, C, pengurangan air, D, penggabungan dengan air, E, pencampuran air. Ingat, dehidrasi apa? Kekurangan air, tapi tak ada D-nya. Oke, di sini kalau pengurangan cairan tubuh, kalau pengurangan air rasanya tidak pas ya. Pengurangan air di sini konteksnya pengurangan air apa dulu? Ya kan? Nah, kehilangan cairan tubuh, kelebihan cairan tubuh, penggabungan dengan air, maka C ini sudah pasti tidak. Atau E, pencampuran air. Kira-kira antara A, B, D, E, mana jawaban yang kira-kira anak-anak anggap paling benar?
Hidrasi. Ingat, dehidrasi kekurangan cairan tubuh. Oke lah, kehilangan ini masih bisa lah kita hilangkan ini. Berarti A, C sudah pasti tidak, ya kan? B, sir. B, kelebihan cairan tubuh. Ada jawaban lain? Nggak mungkin lah, Sir. Udah hilang lebih. Ah, itu namanya analisis. Oke. Siapa tadi ngomong tadi tuh? Mau tahu saya orangnya? Saya, Sir. Oh, Daeng Hadi, bagus. Ini A dan C sudah pasti tidak. Ah, kira-kira jawabannya tinggal B, D, E. Analisis. Kira-kira kelebihan cairan tubuh, penggabungan dengan air, pencampuran air. Kalau kata Daeng Hadi, tidak mungkin kekurangan lawannya kelebihan. Kan gitu tadi ya? Iya, Sir. Oke, kira-kira analisis. Kalau A, C sudah pasti tidak. Ah, ini antara B, D, dan E. B, sir. B, kelebihan cairan tubuh ya. Kamu, siapa nak nama? Yang jawab tadi, barusan, yang cewek. Gini maksud saya, Sir. Kan kata dehidrasi, kehilangan cairan tubuh, Sir. Berarti kalau hidrasi nggak mungkin kelebihan cairan tubuh, Sir. Oh gitu, oke. Berarti dah ya, dan Daeng Hadi. Berarti kalau menurut Daeng Hadi, A, B, C tidak cocok ya. Nah, kira-kira apa jawabannya antara D, E? Ini sudah kita hilangkan antara D, E, pencampuran air. Dengan penggabungan dengan air. Ini sesuai KBBI nih. Kamus. Oke, kita lihat jawabannya. Sepertinya udah senyap-senyap aja. Oke, kita lihat. Penggabungan dengan air. Kenapa? Ini menurut KBBI. Hidrasi adalah penggabungan dengan air. Nah, ini menurut KBBI nak ya. Jangan tanya lagi alasannya kenapa. Ini karena sudah menurut KBBI. Kadang ada tuh nanya tuh alasannya apa kok bisa penggabungan dengan air? Kan udah saya buat menurut KBBI kan gitu. Kok bisa KBBI itu? Ya memang kalau untuk mencari makna kata kita harus lihatnya di KBBI ya nak. Iya, Sir. Oke, ini masih kalau untuk materi-materi ini masih mudah lah soalnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Masih mudah lah. Ini karena anak-anak tidak pegang teksnya. Kalau anak-anak pegang teksnya langsung, jumpa ada teksnya, itu saya yakin bisa lebih mudah. Karena kan bisa baca berulang-ulang kan gitu ya. Kalau ini kan anak-anak kan cukup sekali baca gitu, setelah itu lanjut ke pertanyaan. Makanya mungkin agak-agak ada kesalahpahaman atau ada yang lupa dalam kata-kata dari setiap teks tadi. Kalau ada teksnya langsung itu, kalau ini kategori mudah. Kalau masih bisa lah dalam kita analisis. Yang dia agak-agak rumit-rumit itu bacaan dan tulisan. Nah, itu agak-agak rumit. Kalau ini masih bisa lah. Oke, ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Nggak ada, Sar. Oke ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti setelah ini cek psikologi ya. Nanti saya masukkan soal dan lain-lain materi di psikologi kita. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini menjadi berkah bagi kita semua. Kita tambah ilmu, naik derajat karena orang-orang yang berilmu itu tempatnya spesial di hadapan Allah. Oke, kita ucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Maafkan apabila saya ada kata-kata saya yang salah. Saya minta maaf. Oke. Lebih dan kurang, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.